Masih ingat kasus ini? Yap, pagar laut sepanjang 30,16 km yang tiba-tiba muncul di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini, kasus itu belum menemukan titik terang. Kejaksaan Agung dan Polri punya pendapat berbeda, yang bikin kasus ini belum dibawa ke pengadilan. Akibatnya, penyelidikan berjalan di tempat, nggak ada kejelasan hukum. Dan ini bukan satu-satunya kasus yang bernasib serupa. Masih ada kasus-kasus yang lain. Ini, atau ini. Harusnya semua kasus ditindaklanjuti tanpa mandek. Publik berhak atas perlakuan hukum yang adil dan setara. Lalu letak masalahnya di mana? Sebelum bahas lebih lanjut, kita coba urutin bagaimana ceritanya kasus ini bisa mandek. Sedari awal, kasus pagar laut ini memang cukup kompleks. Kasus tersebut melibatkan sengketa tanah dan penggunaan ruang laut yang berdampak pada banyak pihak, termasuk masyarakat lokal. Mulanya, di kasus ini Ditipidum Bareskrim Polri menahan 4 tersangka. Kepala Desa Kohot Arsin, Ujang Karta selaku Sekretaris Desa Kohot, serta SP dan CE selaku penerima kuasa. Mereka diduga memalsukan dokumen buat memperoleh sertifikat atas lahan di wilayah tersebut. Pada 14 Maret 2025, Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejagung. Tapi pada 26 Maret 2025, berkas dikembalikan Kejaksaan kepada polisi. Alasannya, Kejaksaan menilai ada unsur dugaan korupsi, bukan hanya soal pemalsuan dokumen. Kejaksaan bahkan menginstruksikan agar Bareskrim juga menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi di balik terbitnya dokumen sertifikat lahan. Namun, Bareskrim tetap pada perspektif awal. Ini cuma perkara pidana umum biasa, bukan dugaan korupsi. Bareskrim Polri berkuku berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, nggak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Nyatanya, Polri belum melakukan pemeriksaan terhadap BPK apalagi sampai keluar hasil auditnya. Perbedaan pendapat inilah yang bikin kasus ini mandek, nggak kemana-mana. Akibatnya, penahanan keempat tersangka ditangguhkan karena habisnya masa penahanan atau memasuki tenggat waktu, yaitu maksimal 60 hari. Dan sekali lagi, pagar laut bukan satu-satunya. Masih ada kasus-kasus yang lain. Ini, atau ini. Harusnya semua kasus ditindaklanjuti tanpa mandek. Publik berhak atas perlakuan hukum yang adil dan setara. Lalu letak masalahnya di mana? Jawabannya, koordinasi antar dua lembaga. Menurut KUHP, ketika hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik. Dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Tapi, dalam prakteknya banyak kasus, termasuk kasus pagar laut yang menunjukkan kalau petunjuk jaksa diabaikan atau tak dilaksanakan. Nah, hal kayak gini pada akhirnya bisa mengganggu akuntabilitas proses hukum tersebut. Pengabaian petunjuk jaksa juga dapat berakibat penuntut umum nggak bisa melanjutkan proses penuntutan. KUHP kan katanya karya agung anak bangsa. Kalau KUHP saja disimpangi, penegakan hukum mau berkelit pakai jurus apa lagi? Dan kalau kondisi tersebut terjadi, maka bertentangan dengan asas due process of law, karena menunda akses tersangka terhadap pengadilan. Akar masalah ini bukan cuma soal ego sektoral, tapi juga soal lemahnya koordinasi struktural antara penyidik dan penuntut umum. Sayangnya, masalah ini justru nggak dibahas serius dalam revisi KUHP yang kini sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dengar-dengar, ide diferensi fungsional yang sebenarnya jadi akar masalah malah mau diperkuat. Secara teori, koordinasi antara penyidik dari berbagai lembaga sering dibicarakan. Tapi, dalam prakteknya, hal ini sulit diwujudkan. Misalnya, penentuan pasal pidana dan penetapan tersangka sering dilakukan secara sepihak, tanpa ada kesepakatan bersama. Ini memperparah masalah ketika transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan masih lemah. Akibatnya, banyak kasus yang terkatung-katung meski tersangkanya sudah lama ditahan. Kasus pagar laut contohnya. Para tersangka sudah mendekam di tahanan selama 60 hari, tapi status hukum mereka masih belum jelas. Dan sekarang akhirnya Bareskrim menangguhkan penahanan 4 tersangka ini. Selain koordinasi antar lembaga, ada juga persoalan kewenangan. Sebagaimana diatur dalam KUHP, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Tapi ada pandangan yang menganggap kewenangan jaksa terbatas hanya pada penuntutan, sementara penyidikan dianggap hanya tugas Polri dan PPNS. Padahal dalam prakteknya, jaksa juga punya peran penting dalam penyidikan, yakni mengumpulkan bukti-bukti apalagi buat kasus-kasus berat kayak korupsi.
Kewenangan ini sudah diakui dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam perkara yang butuh pendekatan khusus. Kenapa ini penting? Soalnya kalau jaksa juga punya kewenangan penyidikan, bakal ada check and balance antara lembaga penegak hukum. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Nah, makanya revisi KUHP yang sekarang lagi dibahas mestinya bisa jadi momentum buat memperbaiki koordinasi dan memperkuat keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum, supaya nggak ada lagi kasus yang terkatung-katung cuma karena masalah koordinasi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana di bawah kendali penuntut umum. Why? Karena penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Dan pada akhirnya keberhasilan tahap penuntutan itu nggak bisa lepas dari keberhasilan penyidikan. Apalagi buat kasus-kasus berat kayak korupsi dan kejahatan ekonomi yang butuh pendekatan khusus. Dengan begitu, efisiensi penyidikan bisa lebih terjaga, sekalipun kasusnya rumit.